Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dwi Kusuma. Saya akan menjelaskan tentang multiple feedback quiz. Sebelum masuk ke materi, ada sebaiknya kita memahami tentang pengertian logaritma. Logaritma adalah logika, metode, dan tahapan urutan sistematis suatu permasalahan. Algoritma juga diartikan sebagai urutan langkah secara sistematis dan logis. Dalam perkembangannya, algoritma banyak dipakai di bidang komputer. Pengertian algoritma pada dasarnya adalah susunan logis dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Jadi, setiap susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dapat digolongkan sebagai sebuah algoritma. Susunan ataupun langkah-langkah memasak mie instan misalnya. Langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memasak mie instan dapat digolongkan ke dalam logaritma, karena menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu permasalahan lapar yang dirasakan manusia. Dalam dunia komputer sendiri, algoritma merupakan sistem kerja komputer yang terdiri atas sekumpulan perintah terintegrasi pada brainware, software, dan hardware. Tanpa salah satu dari tiga bagian sistem di atas, sebuah komputer tidak akan dapat dioperasikan sama sekali. Logaritma dalam dunia pemrograman. Dalam dunia pemrograman, algoritma digunakan untuk membangun berbagai macam software yang digunakan pada perangkat komputer. Penerapan sistem algoritma dalam pembuatan software biasanya dilakukan melalui beberapa jenis bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman C, pemrograman C#, dan bahasa pemrograman Visual Basic. Tanpa algoritma yang tepat, susunan sintaks ataupun baris-baris kode bahasa pemrograman yang telah dibuat tidak akan ada artinya sama sekali. Hal ini dikarenakan seluruh baris-baris kode yang dibuat dengan menggunakan tiga macam bahasa pemrograman di atas diatur sepenuhnya oleh algoritma yang dibuat. Dari mulai aktivitas pembukaan software aplikasi hingga ke berbagai macam aktivitas kerja yang digunakan oleh penggunaannya. Semuanya diatur oleh algoritma pemrograman yang dibuat oleh pengembang software tersebut. Perlu Anda ketahui, algoritma sangat jauh berbeda dengan logaritma yang ada pada ilmu matematika. Algoritma merupakan langkah-langkah sistematis yang dijalankan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, sedangkan logaritma merupakan kebalikan eksponensial ataupun pemangkatan. Meskipun berbeda, dalam beberapa kasus pemrograman, logaritma sering kali digunakan sebagai bagian dari sebuah algoritma pemrograman. Penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan dan seberapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria yang diajukan. Bagian dari sistem operasi yang berfungsi mengatur proses mana yang running pada setiap saat disebut scheduler atau penjadwal. Algoritma yang digunakan scheduler disebut scheduling algorithm atau algoritma penjadwalan. Pada sistem operasi, penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Sasaran penjadwalan. Kriteria yang perlu diperhatikan adalah adil, efisiensi, waktu tanggap, waktu eksekusi, dan throughput. 1. Adil. Setiap proses mendapat giliran yang sama dan adil. Proses diberlakukan sama adalah proses yang mendapat jatah waktu pemroses yang lama, dan tidak ada proses yang kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation.
Sasaran penjadwalan adalah menjamin setiap proses mendapat bagian dari pemroses yang adil. 2. Efisiensi. A. Penggunaan waktu CPU atau pemroses seoptimal mungkin. B. Efisiensi pemroses dihitung dengan berapa perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Dan C. Sasaran penjadwal adalah menjaga pemroses agar tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi maksimum. Yang ketiga yaitu waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap adalah waktu yang digunakan untuk pemakai secara interaktif. Waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan program atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. 4. Waktu eksekusi total atau turnaround time. Fungsi turnaround time adalah meminimalkan waktu tunggu dari mulai proses datang sampai proses tersebut selesai running. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Rumusnya adalah turnaround time sama dengan waktu eksekusi plus waktu tunggu. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. 5. Throughput. Throughput adalah jumlah kerja atau job yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam 1 unit waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses satu persatu. Tipe penjadwalan. Tipe penjadwalan ada 3, yaitu penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara pemroses yang ready di memori utama. Penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses swapping atau aktivitas memindah proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch atau proses-proses dengan menggunakan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan ada 2, yaitu penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Proses diberi jatah waktu oleh pemroses dan pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Penjadwalan preemptif. Proses diberi jatah waktu oleh pemroses dan pemroses dapat diambil alih oleh pemroses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Algoritma penjadwalan, yaitu satu non-preemptif, contohnya FIFO atau FCFS, SJF, RNN, MFG. 2. Non-preemptif, contohnya adalah round robin, shortest remaining first, priority scheduling, granted scheduling. Baiklah, kita masuk ke dalam materi utama, yaitu multiple feedback quest atau disingkat MFQ. Algoritma MFQ ini adalah salah satu yang menerapkan strategi non-preemptif. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya adalah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu dapat dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan
CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Cara kerja MFQ. 1. Semua proses yang baru datang akan diletakkan pada Q0 atau kuantum sama dengan 8 milisecond. 2. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 milisecond, maka proses tersebut akan diberhentikan dan dipindahkan ke Q1. Kuantum sama dengan 18 ms. Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0, dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam 16 milisecond, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. 4. Q akan dikerjakan bila Q0 dan 10 dan akan berjalan dengan algoritma FCFS atau first come first serve. Parameter MFQ. Algoritma ini didefinisikan melalui 5 parameter sebagai berikut: jumlah antrian, algoritma penjadwalan tiap antrian, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, dan antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Hingga kini, algoritma ini masih sering dipakai. Alasannya dapat dengan mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem jika kita memakai masing-masing komponen parameter di atas. Ketentuan MFQ. 1. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Jika proses telah menggunakan seluruh kuantum yang dilaksanakan dan proses masih belum dapat selesai, maka akan diturunkan kelas prioritasnya ke kelas prioritas yang lebih rendah. Sebaiknya proses yang menunggu terlalu lama akan dinaikkan tingkatannya ke prioritas yang lebih tinggi. Kelebihan dari MFQ yaitu bersifat fleksibel, mengizinkan proses untuk berpindah antar antrian dengan tingkat prioritas yang berbeda, mencegah starvation dengan memindahkan proses yang terlalu lama menunggu pada prioritas rendah ke prioritas tinggi. Kekurangan MFQ yaitu tergolong algoritma penjadwalan yang kompleks dan menghasilkan lebih banyak overhead CPU. Contohnya, terdapat 3 antrian Q1 sama dengan 10 ms, FCFS Q2 sama dengan 40 ms, FCFS Q3 sama dengan FCSS, yang proses yang masuk ke antrian Q1. Jika dalam 10 milisecond tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 milisecond tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Ini adalah contoh dari multiple feedback quiz. Terdapat 4 proses yaitu P1, P2, P3, P4. Proses ini mempunyai waktu kedatangan dan burst time yang berbeda-beda. Dan setiap Q memiliki quantum time yang berbeda juga, yaitu 2, 3, dan 5. Yang pertama dilakukan adalah P1 yang datang pada waktu K0 akan dilayani terlebih dahulu di Q1. P1 di Q1 sama dengan 6 lebih besar dari 2. Jadi yang dikerjakan sebanyak 2 dan sisanya 4 dipindahkan ke Q2. P1 yang di Q2 akan dikerjakan sebanyak 3 dan sisanya 1 dipindahkan ke quantum time ketiga. P1 di quantum 3 dikerjakan sebanyak 1, jadi running proses 1 Q1 sama dengan 2
running proses 1 Q2 sama dengan 3. Running proses 1 Q3 sama dengan 1. Kemudian P2 di Q1 dikerjakan sebanyak 2 dan sisanya 1 dipindahkan ke Q2. P2 di Q2 dikerjakan sebanyak 1. Jadi P2 dikerjakan di Q1 sebanyak 2 dan P2 dikerjakan di Q2 sama dengan 2. P3 dan di Q1 dikerjakan sebanyak 2 dan sisanya 2 dipindahkan ke Q2. P1 di Q2 dikerjakan sebanyak 2. Jadi running proses 3 kuantum 1 sama dengan 2, running proses 3 kuantum 2 sama dengan 2. Running proses 4 Q1 dikerjakan sebanyak 2 dan sisanya 9 dipindahkan ke Q2. P4 di Q2 dikerjakan sebanyak 3 dan sisanya 6 dipindahkan ke quantum time 3. P1 di Q3 dikerjakan sebanyak 6 dan hasilnya dapat dilihat pada Gantt chart di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.